Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Bekasi Voice, media informasi Bekasi Raya. Kali ini kita sudah bersama Bang Rajab, salah satu relawan Basnas ya Bang. Basnas Tanggap Bencana Kabupaten Bekasi. Oke, langsung saja kita sapa Bang Rajab Muniansah atau biasa bilang apa Bang? Ibeng Brajamusti. Ya. Assalamualaikum Bang. Waalaikumsalam. Sehat Bang? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Sehat walafiat. Kegiatan lagi apa nih Bang? Untuk sekarang ini kegiatan kita hanya monitoring kebencanaan. Ya intinya karena musim hujan kita monitoring bencana banjir. Tapi aktivitas sehari-hari selain dari relawan ini? Alhamdulillah sekarang saya lagi ada kerja juga, kerja di PT. Jadi karyawan ya? Insya Allah mudah-mudahan jadi karyawan. Amin. Ya, kita doakan semoga jadi karyawan. Berarti sekarang selain sambil sibuk kerja gitu kan, tapi juga sebagai relawan. Iya. Bisa diceritain nggak Bang? Apa itu relawan Basnas Tanggap Bencana Kabupaten Bekasi, kegiatan mungkin Abang selama ini? Ya relawan itu sebenarnya dibilang pekerjaan ya bukan, karena relawan itu adalah sebuah hobi. Sekarang kegiatannya banyak melibatkan diri di dunia kerelawanan kan. Apa aja nih Bang kegiatan? Misalnya banjir kan. Saya sering lihat Abang di relawan sebagai relawan banjir gitu, monitoring banjir. Tapi selain itu apa sih sebenarnya kegiatannya? Sebenarnya kalau di Basnas Tanggap Bencana itu kita harus siap siaga di dalam kebencanaan dan yang lain-lain. Contohnya yang lain-lain itu bukan hanya di kebencanaan aja. Kalau Basnas itu kan ada program-programnya, kayak Bekasi Sehat, Bekasi Mandiri, Bekasi Peduli, dan Bekasi Takwa. Dan yang untuk sekarang ini yang saya lakukan di wilayah saya sendiri, itu Kecamatan Sukawangi, khususnya saya lagi bergerak di Bekasi Peduli dan Bekasi Sehat. Yaitu Bekasi Sehat itu seperti masyarakat yang membutuhkan kursi roda, tongkat, uang perobatan, seperti itu. Dan Bekasi Peduli itu Ruti Sae, salah satunya Ruti Sae itu rumah tinggal sanitasi sehat. Jadi Basnas ini kan Badan Amil Zakat Nasional, tapi lebih ke daerah Kabupaten Bekasi. Iya. Nah, Basnas ini yang Abang tahu pendanaan sumber dananya dari mana aja? Yang saya tahu itu dia dari zakat-zakat kayak PNS. Oh, pegawai negeri ya. Pegawai Jadi negeri. menghimpun zakat-zakat daripada pegawai negeri gitu kan, ataupun yang terlibat di instansi pemerintahan, khususnya di Kabupaten Bekasi karena kita lagi ngomongin Basnas Kabupaten Bekasi ya. Nah, kegiatannya tadi tuh ada menarik, ada Bekasi Sehat. Bekasi Sehat. Bekasi Sehat, Bekasi Peduli. Bekasi Sehat, Bekasi Peduli, Bekasi Cerdas, dan Bekasi Takwa. Jadi masing-masing dari kegiatan-kegiatan itu beda-beda ya. Kalau Bekasi Sehat mungkin fokus di dunia kesehatan gitu ya. Bekasi Peduli itu kayak rumah, rumah-rumah yang bedah rumah ya. Iya, bedah rumah yang udah layak lah. Kalau Basnas itu targetnya nggak beda sama Ruti Lahu. Ruti Lahu rumah tidak layak huni. Kalau Basnas itu yang benar-benar urgent. Kenapa kita bilang sebut urgent? Karena rumah itu yang ada yang udah ditunjang sampai udah hampir meroboh juga. Gitu, Bang. Tapi kalau yang model itu Bang, ada syarat khusus nggak sih? Ya sebenarnya kita di pemerintahan itu karena kita Basnas ini ruang lingkupnya di pemerintahan, jadi harus ikutin aturan pemerintahan yang sepertinya perdata lah. Gitu. Ya sama aja kayak agenda-agenda pemerintah yang harus membutuhkan data-data yang harusnya kita bantu kayak gitu. Beda sama relawan-relawan yayasan kayak gitu. Ya, Bang Rajab sendiri mulai kapan Bang terjun di dunia kerelawan? Kita santai aja ya.
Sebenarnya saya kalau di dunia relawan itu semenjak saya sebelum gabung ke Basnas juga saya udah terjun ke dunia relawan, yaitu yang pertama karena saya mandiri ya, yaitu teman-teman dulu saya pernah ikut partai yang namanya partai itu, ya saya ikut di dunia sosialnya juga. Terus lanjut pernah juga di KNPI, pernah ikut. Ya saya karena hobinya ke dunia relawanan, alhamdulillah saya ikut juga beberapa kali giat sama KNPI, KNPI Bebelan waktu penanganan banjir di Buni Bakti. 2000 berapa ya? Kalau nggak salah itu 2018an ya. Jadi ikut terjun ke dunia relawanan 2018an. Fokus di Basnas Tanggap Bencana ini saya tahun 2000 kita ada pengrekrutan dari 2020 ada pengrekrutan, saya ikut gabung mewakili Kecamatan Sukawangi. Oh, berarti ada cabangnya ya, maksudnya dari tingkat kabupaten di tingkat kecamatan. Berarti abang terpilih sebagai tingkat kecamatan. Jadi waktu itu kalau Basnas Tanggap Bencana itu memang direkrut di bagian utara. Kenapa? Karena bagian utara itu yang sering dan rawan untuk bencana banjir. Oh, perekrutan di 2020 memang fokus di wilayah utara. Wilayah utara yaitu 6 kecamatan. Apa aja, Bang? Yang pertama itu Kecamatan Babelan, Rumah Jaya, terus Cabang Bungin, Muara Gembong, Sukawangi. Jadi 6 kecamatan ini fokusnya. Karena memang wilayah ini paling sering terdampak bencana, terutama banjir kan, Bang? Yang sering terdampak bencana banjir dan lama surutnya. Nah, itu salah satunya. Jadi memang Basnas jadinya lebih fokus ke wilayah utara. Nah, selama ini kegiatannya berarti di dunia kerelawanan itu selain tadi ngurusin banjir ya, mungkin advokasi administrasi orang yang kurang mampu ya, sehingga mendapatkan rupiah atau sebagainya, atau juga mungkin mendapatkan kursi roda. Nah, itu bagaimana, Bang? Di dunia lapangannya menemukan apa, Abang, biasanya? Ya, kita sih sebagai relawan itu harus siap. Boy. Kenapa kita harus siap? Yaitu siap sakit hati, siap kecewa, dan siap segalanya. Gitu. Jadi kalau relawan itu ya kebal lah untuk sakit hati ya gitu. Ya yang namanya manusia kan ya. Kita manusiawi itu beda-beda. Kadang-kadang ada yang kita tolong ada rasa terima kasih, dan ada yang kita tolong ada efek sampingnya kayak gitu. Bahkan kita sebenarnya kalau di dunia karyawan ada ucapan terima kasih kayaknya udah senang ya. Iya. Kita nggak harus dikasih uang atau yang lain lah. Ya intinya kalau relawan itu ya ucapan terima kasih itu kita udah bangga banget. Gitu. Tapi Abang kan bergerak di Basnas ini kan lembaga ya. Ada nggak sih kayak semacam salary atau gaji dari Basnas sendiri? Ya untuk kita yang namanya relawan itu tidak mengharapkan seperti itu. Ya tapi alhamdulillah sih sedikit banyak kita ngerasain juga yang namanya Basnas itu adanya di pemerintahan, walaupun sedikit banyak kita ngerasain. Gitu. Tapi itu bukannya sifatnya, karena di situnya relawan. Iya, relawan. Bukan terikat dengan Basnasnya sendiri ya. Satu lagi nih pertanyaan. Ada pertanyaan, bagaimana sebagai relawan, Bang? Saya ngerasain juga sebenarnya, Bang, ya. Kita ngomongin relawan, saya juga di dunia kerelawanan juga. Mungkin saat ini kan Abang udah berkeluarga, ya, punya anak, punya istri kan, Bang? Istri 1, anak 2. Tapi ada rencana menambah? anak Insya Allah. Kalau Tuhan menitipkan lagi ya nggak mau gitu. Tapi tanggapan istri Bang terutama ya, alhamdulillah untuk istri nerimain, karena dunia saya itu kerelawanan itu emang udah menjadi dunia saya, dan saya anggap itu takdir saya. Kenapa saya bilang takdir? Ketika kita bergerak ke dunia relawan itu, kalau tanpa takdir kita nggak bakalan jadi relawan. Dan relawanan dunia relawan itu saya anggap udah menjadi hobi saya.
Jadi hobi sekarang. Tapi ngeganggu ini gak sih bang? Ganggu dapur abang gak sih? Kan abang sebagai karyawan. Tapi juga terlibat di dunia kerelawan. Kadang-kadang kan di dunia kerelawan itu nggak tentu. Kadang banjir sifatnya nggak tahu jam-jam tertentu, atau kebencanaan itu kan sifatnya nggak mesti hari Minggu atau hari-hari libur ya kan. Nah, bagaimana abang menyikapi dunia kerelawan dan dunia kerja abang, sehingga dunia yang abang pilih sebagai hobi abang ini itu tidak mengganggu dapur abang, agar dapur abang tetap ngebul gitu bang? Ya kalau kita bicara masalah pekerjaan, memang sih kalau kita bilang mengganggu, ya mengganggu gitu. Karena apa? Ketika kita ada bencana itu kita waktu kita kerja bisa kepake untuk di lapangan dan di lokasi kebencanaan, kayak gitu. Dan masalah dapur dan ini, alhamdulillah semenjak saya bergerak di relawan, ya intinya kalau kita ikhlas, insya Allah tuh nggak bakal tinggal diam kayak gitu. Karena apa? Alhamdulillah semenjak saya jadi relawan ini, ya masalah keluarga dan anak ini alhamdulillah ada aja rezeki gitu. Aman-aman aja. Jadi dapur aman-aman aja. Ya tapi emang sih kalau jujur kalau masalah pekerjaan emang kita terganggu. Karena apa? Karena bencana itu nggak ada waktunya. Gitu. Kapanpun bisa saja terjadi. Nah terus anak juga gimana bang? Tanggapan anak. Jadi mungkin anak abang masih kecil ya? Anak yang satu itu umur 19 tahun dan yang dua umur 4 tahun. Udah gede anaknya Bang Rajab ya? Iya, udah kerja. Nah gimana bang tanggapan abang? Ketika abang libatkan anak abang, mungkin ya sebagai edukasi juga ya, ngajak anak ke lapangan, tapi abang resikonya gitu, tanggapan abang? Ya pada awalnya sih menolak juga dia, cuman saya kasih ini masukan begini. Dunia relawan ini seperti ini, dan sebelum kita terjun ke lokasi kita bilangin dulu. Saya bilangin ke anak saya kalau kita evakuasi tawon atau monitor tawon, kita nggak harus dekat-dekat juga kayak gitu. Jadi menjaga diri sendiri dulu lah. Sekarang Bang Rajab ini teman-teman di Bekasi ya, di wilayah utara lagi fokus pembasmi tawon sama tim damkar ya, karena beberapa kali termasuk saya menghubungi adanya tawon nih, mungkin di musim hujan itu jadi ini ya bang, jadi fenomena alam yang berkembang biak, tawon api di sini. Lagi rame tawon, makanya sekarang banyak telepon Bang Rajab buat evakuasi tawon. Jadi inilah trending ya. Dapat beritanya kita tawon mulu. Di dunia kerelawanan nih bang, apa sih yang menjadi tanggapan abang terkait susah senangnya jadi relawan? Kayaknya susahnya dulu deh. Apa? Ya kalau susahnya itu ketika kita ada di rumah, terus ada panggilan buat kayak banjir, dayung patah. Apa tuh dayung patah? Dayung patah itu orang yang tenggelam. Jadi kalau ya intinya dayung patah, ketika kita dengar berita dayung patah itu kapan aja kita harus standby kayak gitu. Buat evakuasi lah. Buat evakuasi. Ya, selain itu? Ya itu masalah banjir juga. Kalau kita ngomong masalah banjir kan namanya kalau banjir mah musiman lah. Iya, musiman gitu. Dan intinya kita masalah susahnya di lapangan itu ketika kita berada di lokasi ya sering kita nggak makan kayak gitu. Nggak makan di lapangan bang? Iya kayak gitu. Ya yang namanya relawan kan kita siap lapar kayak gitu. Ya itulah relawan. Bawa proma tapi enggak? Ya pastilah. Bawa proma. Ya bahasa kita gini. Haus minum, lapar minum kayak gitu. Jangan kita harus siap. Kita harus siap. Kayak gitu. Ketika kita ada di lapangan nggak mungkin kita harus mencari sesuatu gitu. Mungkin jauh juga dari warung gitu ya. Jadi bencana banjir juga kita kadang-kadang ya seperti itu. Itu susahnya. Dan senangnya itu ketika kita merasa dibutuhkan dan terpanggil sama mereka yang membutuhkan kita,
Setelah itulah kesenangan kita dan melihat mereka tersenyum kayak gitu. Jadi mungkin ada kebanggaan tersendiri ya Nah buat itu kebanggaan kita pribadi sendiri. karena sudah berusaha mencoba bermanfaat untuk orang lain. Ya pada intinya kayak gitu. Karena saya ingat hadis Nabi itu bang, apa? Khairun nas anfa'uhum linnas ya. Sebaik-baik manusia adalah yang bermanfaat, yang paling bermanfaat untuk orang lain atau manusia lain. Dan berusaha baik bukan untuk yang menjadi yang terbaik. Widih, serem ini dia. Iya. Oh iya teman-teman, jadi Bang Ibeng Brajamusti, kalau sosmed Ibeng Brajamusti bang? Kalau semua akun sosmed itu saya tamain di Ibeng Brajamusti. Kalau nama asli Raja Muniansa. Raja Muniansa. Beda sama akun WA. Iya. Kalau di YouTube, di TikTok, ada TikTok juga kan? Wih, ada sosmed juga. Ternyata Bang Raja juga TikTok. ada. Sekarang aktif di komunitas apa aja selain di Basnas Tanggap Bencana? Komunitas saya yang saya masih Aktif. ikuti itu dan aktif sampai sekarang itu Organisasi juga. organisasi kemasyarakatan ya. Oh. Mas. Yang pertama saya masih ngikutin organisasi Aman RI. Apa tuh Bang Aman? Aliansi Masyarakat Anti Narkoba. Wah, berarti saat ngikut Aman juga. Aman Aliansi Masyarakat Anti Narkoba. Dan Pemuda Pancasila saya ikut. Terus yang ketiga itu saya ikut di YR Cobra, yaitu Yayasan Rehabilitasi Narkoba. Saya ikut juga. Masih berkaitan dengan Aman tadi? Iya, jadi satu link. Cuman kalau di YR Cobra itu yayasan. Oh yayasan. Nah, jadi dari Aman itu turunnya ke YR Cobra. 3 berarti? 4 sama Basnas? 4 sama Basnas Tanggap Bencana. Tadi di depan kita udah ngomongin parpol. Untuk saat ini belum? Dulu saya pernah ikut satu partai, ya kita sebutkan aja lah. Yeah. Dulu saya pernah menjabat sebagai sekjen di DPC, yaitu ruang lingkupnya di kecamatan. Jadi pernah di partai politik juga? Dari tahun 2019 dan berakhir kemarin. 2019 sampai 2021? 2020. Oh 2020? 2021 saya udah mundur. Karena apa? Ya karena kekecewaan saya sama partai tersebut. Ya udah mendingan saya mundur dan fokus ke dunia relawan saya. Oke, jadi banyak sekali sebenarnya pengalaman Bang Rajab ya. Saya di LSM juga, di relawan juga, partai politik juga pernah. Sejauh ini apa yang paling berkesan? Ya sejauh ini yang di apanya tuh, di partai politik, di dunia kerelawanan, di dunia kerelawanan. Kita kayaknya ngomongin relawan aja deh. Kalau politik itu kita sangat di dunia relawan itu yang sangat berkesan dan saya merasa bermanfaat kayak gitu. Terus yang kedua, kita banyak teman, banyak saudara. Itulah hasil dari sebuah dunia relawan. Oh iya. Upahnya. Oh tadi saya juga salah kurang berarti yang Bang nyebut tuh. Relasi bersinergi Abang belum sebut. Kalau relasi bersinergi itu emang kita baru kan? Iya, nggak apa-apa disebut juga. Ya itu. 5 berarti. 5. Wah 5. Yang dikomandanin oleh Bang Robi. Bang Robi ya. Jadi relasi itu gabungan dari semua relawan masuk ke dunia itu sebutnya relasi relawan bersinergi. Iya, mungkin next time kita podcast juga bareng ketua relasi. Ya. Oke Bang, ngomongin relawan tadi sudah beberapa pertanyaan. Tapi sebenarnya nih apa sih yang menjadikan Abang terlibat relawan, terus kemudian tujuan apa? Punya tujuan apa Bang ikut dunia kerelawanan? Ya intinya gini, kalau kita relawan itu nggak ada tujuan juga sih. Emang udah panggilan jiwa, panggilan takdir dari Allah juga. Ya, takdir gitu. Ya. Menjadi relawan ada sebuah takdir. Buat takdir. Gitu. Kalau relawan itu buat, jadi kita
Dan perintah juga ya. Kemauan gitu, kemauan kita sendiri. Kadang-kadang yang namanya relawan itu siapa sih yang mau jadi relawan kalau bukan karena takdir kayak gitu. Dan perintah juga sebenarnya Bang. Tadi itu sebaik-baik manusia. Ya. Jadi ngomongin dunia kerelawanan adalah panggilan juga, bisa begitu Bang. Panggilan jiwa juga kan. Panggilan jiwa. Karena sedikit sekali mungkin orang-orang yang pengen terlibat di dunia kerelawan. Saya mengalami sendiri ya. Apa yang kita lakukan, apa yang kita perbuat, kadang-kadang di mata orang juga masih aja salah ya. Ya itu sih udah menjadi fitrah manusia. Apapun yang kita lakukan akan terlihat salah di mata orang yang menilai kita salah. Itu menjadi fitrah ya. Jangankan kita, seorang nabi pun akan masih aja di mata orang tuh, di mata manusia itu salah ya. Gitu. Abang punya ini nggak apa ya, punya kata-kata atau gimana gitu buat semangatin mungkin ada teman-teman yang ingin bergabung menjadi relawan dan sebagainya, atau mereka baru mencoba masuk di dunia relawan, semangat apa yang harus dimiliki seorang relawan sih? Ya kalau buat kerelawan itu kita buat semangat itu yaitu satu, kita tanamkanlah jiwa kemanusiaan kita itu untuk orang lain gitu. Yang utama itu kejiwaan kemanusiaan kita untuk sesama gitu. Terus yang kedua itu jadikanlah relawan itu, dunia relawan itu jangan sebagai pekerjaan, jadikanlah dunia relawan itu sebagai hobi. Oh begitu. Kenapa saya bilang jadikan sebuah hobi? Karena hobi itu kita mengorbankan materi, tenaga gitu. Tapi fine-fine aja, senang-senang aja ya kalau hobi mah ya. Nah, kalau kita jadikan dunia relawan itu suatu pekerjaan, itu kita yang namanya bekerja kan berharap kayak gitu. Jadi nanti jadi manusia proposal juga Bang. Nah, itu bagus juga ya. Makanya jadikanlah dunia relawan itu sebuah hobi. Oh, jadinya buat teman-teman mungkin ingin terlibat di dunia kerelawanan, jadikanlah kerelawan itu sebagai hobi ya Bang. Hobi. Jadi kita fine terus dalam menjalani dunia kerelawan itu sendiri. Iya. Tapi bagaimana sih misalnya di dunia lapangan nih, kita udah berbuat baik, kadang-kadang masih ada aja yang salah di mata orang, di mata yang lain gitu. Apa sih sebenarnya sikap apa yang harus kita lakukan sebagai seorang relawan? Apa menerima atau bagaimana Bang? Yang saya sebut tadi itu, kita kalau jadi relawan itu harus siap, siap segala-galanya, yaitu ya siap sakit hati, siap kecewa, seperti itu Bang. Jadi relawan itu nggak semuanya di mata manusia itu baik. Ada aja yang namanya manusia itu ada keburukan kita yang sering diungkit-ungkit sama mereka kayak gitu. Nggak hanya kebaikan kita yang apa yang kita kerjakan. Ya intinya yang ada dua golongan manusia itu, yang satu yang menyukai kita dan yang tidak menyukai kita. Kayak gitu. Sudah pasti tuh fitrah ya. Gitu sudah menjadi garis ya, akan ada orang yang suka dan ada yang tidak suka dengan kita. Makanya kalau relawan itu ya itu harus siap-siap, harus siap kecewa, harus siap sakit hati ya, dengan menanggapinya dengan rasa ikhlas dan sabar. Ikhlas dan sabar intinya ya teman-teman. Tapi kadang-kadang juga ya apa yang sudah kita berikan gitu sebagai relawan, sumbangsi pemikiran, ide, gagasan, kemudian mungkin juga materi, tenaga dan sebagainya. Kadang-kadang ada aja memang yang tidak menghargai itu gitu. Bagaimana sih Bang secara safety-nya itu dari Basnas sendiri nih? Karena Abang kan pakai seragam Basnas ya, Tanggap Bencana Kabupaten Bekasi. Bagaimana safety itu dipersiapkan, terutama dari Abang sendiri, dan apakah Basnas itu sendiri memberikan perlengkapan safety untuk seorang relawan? Ya untuk safety selama saya bergabung, saya sih berharap gitu kepada pimpinan yang sekarang di Basnas Tanggap Bencana itu harus dipikirkan gitu, seperti lampu, helm, kayak gitu. Itu harus dipikirkan juga sama relawan-relawan mereka gitu. Soalnya selama ini kita itu bergerak, ya kita mandiri aja kayak gitu.
Jadi mungkin harapan abang ke depan safety-nya Harus dibikin. Berarti selama ini abang dari mana safety-nya? Untuk sekarang ini kita emang safety itu mandiri. Jadi pinjam atau gimana? Punya sendiri? Punya sendiri. Alhamdulillah saya punya pelampung 1 dan helm 1 sama ini sepatu. Oh gitu, sepatu. Ya mungkin ke depan harapan saya kayak itu. Siapa tahu didengar Ketua Basnas Tangga Bencana ya, ataupun Basnas sendiri Bang, Basnas Kabupaten Bekasi ini. Bang Raja berharap ke depan memperhatikan safety ya, agar mungkin di lapangan juga semakin safety, kemudian bisa lebih bersemangat juga dalam melakukan aktivitas-aktivitas kemanusiaan. Dari abang sekarang tanggapan dan harapan abang nih ke depan di dunia kerelawanan, khususnya di Kabupaten Bekasi Bang. Harapan saya sebagai relawan Basnas Tanggap Bencana itu berharap kepada generasi-generasi yang muda dan generasi-generasi yang udah ada tetap semangat untuk menjalani dunia relawan ini. Ya walaupun relawan itu nggak ada gajinya kayak gitu. Insya Allah kebaikan kita, sekecil apapun kebaikan kita, itu akan dicatat sama Allah yang Maha Kuasa. Amin. Semoga kebaikan-kebaikan relawan dimanapun dan kapanpun, entah itu di Bekasi dan dimanapun, semoga senantiasa mendapatkan limpahan kebaikan juga ya, balasan kebaikan juga dari Allah Subhanahu Wa Taala. Kita doakan semuanya. Semoga teman-teman relawan juga tetap semangat dan sehat selalu dalam menjalankan aktivitas kemanusiaan. Oke teman-teman, mungkin itu aja. Terima kasih Bang Rajab sudah kongkok ngobrol bareng kita di Bekasi Voice. Semoga semakin semangat. Salam tangguh. Ada salamnya Bang? Tangguh, semakin tangguh. Luar biasa. Ulangin salamnya. Salam tangguh. Tangguh, semakin tangguh. Luar biasa. Oke, mantap sekali. Mungkin itu aja. Terima kasih sekali lagi Bang Rajab sudah ngobrol bareng kita di Bekasi Voice. Ke depan mungkin bakal ngobrol lagi di episode yang berbeda. Terima kasih buat teman-teman Bekasi Voice. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.